Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat dan ayah bunda di rumah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Pak Syarif di pembelajaran PKN, Pendidikan Keluarga Negaraan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Hari ini kita akan belajar mengenai PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Subtema 2 mengenai pengamalan sila yang kedua. Sebelumnya, Pak Syarif akan berkisah terlebih dahulu mengenai seorang kafir yang bernama Al-Mughirah. Al-Mughirah ketika itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, kita bernegosiasi, kita bagi Mekah menjadi 2 bagian, sehari buat kamu, sehari buat kami." Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa maksudmu?" Jawab Mughirah, "Sehari kami ikuti agamamu, kami ucapkan selamat untukmu. Semua yang kamu ajarkan kami akan ikuti. Tapi syaratnya kamu ikuti ajaran kami. Ucapkan selamat untuk kami. Pokoknya kamu Muhammad ikuti ajaran kami." Kata Rasul, "Tidak mungkin wahai Al-Mughirah." Kemudian Al-Mughirah berdiam sejenak. Kata Al-Mughirah, "Sehari untuk kami, seminggu buat kamu Muhammad." Kata Rasul, "Tidak bisa." Kemudian Mughirah menyampaikan lagi, "Muhammad, sehari untuk kami, sebulan untuk kamu." Kata Rasul, "Tidak bisa." Kemudian Al-Mughirah menyampaikan lagi, "Baik Muhammad, sehari untukku, setahun untukmu." Kata Rasul, "Tidak." Kata Mughirah kembali menjawab, "Terakhir wahai Muhammad, sehari untukku, seumur hidup untukmu." Kemudian dengan tegas Rasulullah SAW menjawab dengan kata tidak. Ketika itu turunlah surat Al-Kafirun dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa apa teman-teman? Dalam urusan agama tidak boleh kita saling mencampur adukan. Kita harus batasi. Contohnya kita tidak boleh mengucapkan selamat kepada perayaan hari besar selain umat Islam. Kita juga tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah selain umat Islam. Dan kita juga diperbolehkan ya kata Rasul dalam urusan muamalat, saling tolong menolong atau jual beli. Nah, kita harus tahu sampai ke sana supaya dalam akidah kita lurus dan tidak bercampur baur. Allah menciptakan berbagai macam makhluk yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya keberagaman
akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Ada yang tahu teman-teman sila kedua Pancasila? Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kemudian, pengamalan sila kedua. Yang pertama adalah menjenguk orang yang sedang sakit. Yang kedua, membantu teman yang membutuhkan. Yang ketiga, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keempat, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Sebetulnya masih banyak yang belum disebutkan teman-teman mengenai pengamalan sila kedua. Cara menghargai perbedaan. Yang pertama itu saling membantu, apalagi kepada seorang yang membutuhkan. Yang kedua, bekerja sama. Contohnya kalau misalkan di kelas itu kita melakukan piket bersama, tidak menghitung-hitung atas pekerjaan kita, tetapi kita kerjakan semampu kita. Apa yang belum kita kerjakan bersama. Yang ketiga, tidak memilih-milih teman karena akan melukai hati dan perasaannya. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Setiap orang memiliki macam olahraga yang berbeda-beda teman-teman. Ada yang suka dengan permainan catur, ada yang suka bermain basket, ada yang suka bermain voli, ada yang suka bermain badminton, ada juga yang suka berenang, ada yang suka bermain bola. Nah, ini merupakan sebuah keberagaman teman-teman yang harus kita jaga, kita hormati supaya tidak menimbulkan banyak perpecahan. Begitupun dengan agama yang diakui oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ada 6 agama. Yang pertama agama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Nah, setiap agama pasti memiliki cara berdoa yang berbeda, kemudian tempat ibadah yang berbeda. Maka kita sebaiknya tetap saling menghargai, tidak saling mengganggu. Sebagaimana yang dituliskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Sepatutnya kita harus bersyukur dan berbangga diri terhadap agama Islam yang menjadi agama kita semua. Amin ya robbal alamin. Perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan perbedaan tinggi badan, hobi, atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Sejatinya kita harus tetap saling menghargai dan saling menghormati. Itu saja teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tugasnya adalah menyebutkan pengamalan sila yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.